Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Duo Medik. Kali ini aku sendiri aja, Putri Hapci Amret. Dan as you can see guys, aku lagi berada di depan laptop. So, sekarang aku bakalan nyobain kuis online tentang kesehatan gigi. Ayo kita bareng-bareng jawab kuis ini. Dan nantinya kita lihat skor, yang mana skor ini menggambarkan seberapa tahu sih kita dengan tubuh kita. Karena udah selama ini kita menggunakan tubuh kita, seberapa jauh sih kita telah tahu tentang tubuh kita, tentang our body. So it's gonna be fun. Let's do it. Kita mulai dari pertanyaan pertama. By the way, ini nggak ada translatannya ya. Aku tadi juga udah coba berusaha nyari tapi nggak ada. So yaudah, kita pakai bahasa Inggris saja ya. Oke. Teeth not only help you eat, but it also help you. Aku tahu. Talk. Berbicara. Karena gigi fungsinya nggak hanya untuk mengunyah atau untuk makan saja, tapi gigi juga memiliki fungsi lain. Salah satunya adalah fungsi bicara, atau dalam bahasa kedokteran namanya fungsi fonetik. Teman-teman bisa lihat nih, mohon maaf untuk orang yang udah lanjut usia, yang giginya mungkin udah banyak yang copot ya, pasti dalam berkata atau mengucapkan sesuatu tidak terdengar begitu jelas. Gak hanya itu aja, misalnya nih kita terjadi kelainan gigi, contohnya gigi kita nggak rapi di bagian depan, mohon maaf misalnya gigi kita terlalu maju atau bisa dibilang tonggos ya, nah itu juga bisa bermasalah terhadap penyebutan lafal seperti S, V, dan lain sebagainya macamnya. Oke, next. What is the part of the tooth you can see above the gum? A. Crown atau mahkota. Kalau yang B, pulpa, itu bagian terdalam dari gigi, jadi kita nggak bisa melihatnya. Terus kalau cavity itu lubang pada gigi, ya ini seperti kelainan gigi gitu ya, jadi yang paling mungkin crown. Oke, kita masuk ke next question. Substansi apa yang keras, berkilau, yang meliputi crown atau mahkota gigi kita? Yeps, D. Enamel. Next, what innermost? Apa bagian yang paling dalam nih? C. Pulpa. Gum itu gusi. No. Root enggak, akar gigi ya. Terus pulpa ya. Pulpa ini bagian yang paling dalam dari gigi, dan crown enggak. Next, pulpa mengandung titik-titik. Pulpa dia mengandung darah dan juga saraf. So yang paling mungkin antara A dan B, dan yang paling tepat menurutku B. Karena sesuatu yang mengantarkan message ke brain kita itu adalah saraf ya. Apa yang membuat akar gigi kita melekat ke tulang? Ayo, apa? Yang paling tepat adalah A, sementum. Jadi sementum ini merupakan jaringan mesenkimal. Ayo, siapa yang ingat jaringan mesenkimal? Itu belajar tuh di SMA di biologi. Dan jaringan mesenkimalnya ini terkalsifikasi sehingga dia membentuk jaringan keras yang meliputi akar gigi yang melekatkan ligamen ke gigi. Oke, gigi yang kuat, tajam, yang berguna untuk merobek makanan. Kalau molar itu sama dengan gigi geraham. Kalau gigi premolar adalah gigi sebelum gigi geraham. Kalau incisor itu gigi seri atau gigi yang di depan. Yang canine itu adalah gigi taring kita. So, yang berfungsi untuk merobek makanan adalah gigi taring. Jadi isinya adalah D. Mari kita jawab D. Oke, next. Apa gigi terakhir yang akan didapatkan oleh manusia? Oke, apa gigi terakhir yang tumbuh di diri kita? Apa ya? Gigi molar, wisdom teeth. Wisdom teeth ini sama dengan gigi bungsu ya. Terus premolar itu yang tadi, atau canine, gigi taring. Gigi molar. Ya, gigi molar ini gigi yang paling terakhir tumbuhnya di gigi kita. Dan gigi molar itu ada 3, ada molar 1, gigi molar 2, dan gigi molar 3, atau gigi geraham ya. Nah, gigi geraham 3 ini yang paling lama tumbuhnya. Kisaran tumbuhnya di umur 17 sampai umur 21 tahun. Oke, next. What kind of teeth do babies have? Primary. Nah, ini nama lain ya. Kalau gigi primary itu gigi awal gitu ya, primer. Kalau gigi permanen itu gigi yang tumbuh setelah gigi primer kita ini tanggal. Kalau bikuspid itu gigi yang memiliki cups 2.
Oke, nomor 10. These teeth are big and strong to help you clean food so it can be swallowed. Gigi yang besar dan kuat adalah gigi molar. Wow, ini pertanyaan terakhir. Finish quiz. So, mari kita lihat berapa nilai dense tooth ini. 90%. Oh, question nomor 8 salah. What is that? What are the last 40%? Oh ya, aku baru inget nih. Maksudnya adalah gigi terakhir yang tumbuh oleh seseorang ya. Karena awalnya gigi primer itu ada 20. Dan yang 4 gigi ini adalah gigi M1 dan M2, molar 1 dan molar 2, atau geraham 1 dan geraham 2. Yang mana kalau gigi geraham ini dia tumbuhnya memang dari, maksudnya tumbuhnya itu di tempat baru. Contohnya kalau gigi premolar tumbuhnya dari gigi molar 1 dan molar 2 bungsu. Ya, 90, it's not bad. Nah, sekarang kita pindah ke kuis tentang lidah. Seberapa tahu sih kita dengan lidah kita? Ya, yang pertama adalah what are the bumps on the top of your tongues? Okay, I'm swab pupil. Yes, kalau microfilly not itu bukan bagian dari anatomi lidah. Kalau frenulum adalah bagian yang mengikat lidah ke lantai dasar bawah mulut kita. Mohon maaf kalau teman-teman coba angkat lidahnya, ada selaput, itu adalah frenulum yang mengikat lidah ke dasar mulut. Papilla mengandung apa? Apakah saliva glands, lingual tonsil? Setauku papilla itu yang membuat kita bisa merasakan pahit, manis, asam. Jadi dia mengandung C, taste bud. Substansi apa di mulut kita yang membuat atau yang membantu untuk memecahkan makanan? Apa ya? Oil, minyak, enggak. Keratin, no. Saliva atau air liur. Jadi sebelum makanan masuk ke dalam perut kita, makanan itu sudah dipecah terlebih dahulu di dalam mulut kita dengan bantuan enzim amilase. Saliva atau air liur ini juga membuat makanan menjadi basah. Kalau bahasa kedokterannya itu menjadi bulus makanan, sehingga makanan itu gampang ditelan dan gampang masuk ke dalam perut. Coba aja deh teman-teman, kalau makanannya belum dikunyah, susah kan buat nelannya. Gimana ya? Makan nasi langsung ditelan, nggak bisa ditelan gitu ya. Yang keempat, could you swallow your tongue? Dapatkah kamu menelan lidahmu sendiri? No, I can't. Ada yang bisa? Yes, karena saya nggak bisa, jadi saya jawab no. Yes, nggak bisa, karena itu tadi ada frenulum lidah kita, so nggak bisa ditelan ya guys. Yang kelima, nah ini nih yang sering banget kita bahas tadi. Membran tipis ini menghubungkan lidah kita dengan bagian bawah mulut kita. Tentu frenulum dong ya, frenulum. Lingual tonsil, palatin tonsil, and adenoid adalah bagian yang membuat apa? Fight crime, menyerang kejahatan. Fight infections, yes, maybe ini sih fight infections ya, jadi B ya menurutku. Karena tonsil ini salah satu bagian imun tubuh kita yang menyerang bakteri atau virus yang mau masuk ke dalam pernafasan atau ke dalam tubuh kita. Dan juga tonsil ini dia menghasilkan sel darah putih yang berguna untuk menyerang virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Your tongue and your titik-titik help you.
Cilia, Vili, karena biasanya rambut identik dengan kata-kata itu. Berarti antara A atau C. Cilia deh, Cilia. Oke, oh my god, berapa nih nilai? Wow, 80%. It's not too bad. Yes, gimana ya kita salah? Oh, right. Di bagian tonsil tadi. Seharusnya isinya C, lingual tonsil. Ya, seharusnya memang ini jawabannya. Karena adalah bagian di belakang lidah. Tonsil apa namanya? Ya tonsil lidah dong. Lingual tonsil berarti. Lingual itu bahasa Latinnya lidah ya. Oh, cilia. Seharusnya mikrofili. Bener, kita tadi ragu antara milih cilia atau mikrofili. Yang benar jawabannya adalah mikrofili. So teman-teman, di sini aku mau katakan bahwa anatomi tubuh kita itu sangat kompleks dan sangat indah, yang mana setiap organ dari anatomi tubuh kita ini memiliki struktur dan fungsinya masing-masing, yang mana mereka saling support satu sama lain sehingga kita dapat beraktivitas, yang mana aktivitas kita melahirkan karya-karya seperti ini. Sehingga nggak ada salahnya sedikit ya kalau kita nge-refresh lagi nih pengetahuan kita tentang sedikit anatomi tubuh manusia yang ada di bagian gigi dan lidah, dan itu kecil banget karena ini adalah kuis untuk anak-anak, so ini masih dangkal banget. Kalau kita belajar lagi lebih dalam, itu lebih banyak lagi. Ini semua diciptakan oleh Yang Maha Pencipta agar kita dapat berfungsi secara sempurna. So teman-teman, that's all di video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan kalau ada pendapat dari teman-teman mengenai video-video di Duo Medik, boleh komen di bagian comment section. Kami sangat suka mendengar komentar dari teman-teman semua. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman dapat update terus dengan video-video terbaru kami dengan mudah. So, see you in the next video.